قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan melakukan amal ibadah, dengan melakukan kebaikan dan kebajikan. Karena itu semua merupakan bentuk rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di antara salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kita selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Artinya bagaimana kita selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah memberikan petunjuk kepada manusia. Artinya kami telah menunjukkan kebaikan agar mereka melakukannya. Kami telah menunjukkan keburukan agar mereka meninggalkannya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mana kebaikan, mana keburukan, maka Allah pun memberikan pilihan imma syakiran wa imma kafura. Silahkan mereka memilih. Kalau mereka bersyukur kepada Allah, maka pahala dan karunia yang sangat luar biasa Allah sediakan bagi mereka yang selalu beribadah kepadanya. Namun kalau seandainya mereka ingkar kepada Allah, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Artinya ikhwatul Islam, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, namun Allah sangat menekankan agar kita selalu bersyukur kepadanya. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan amalan dan perbuatan yang mana semuanya adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala kita berada di tanah haram, bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk selalu beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat dari Allah kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah yang luar biasa kepada hamba, kepada manusia di akhir zaman. Banyak kelebihan, banyak keutamaan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga banyak kelebihan dan keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian itu adalah umat yang terbaik yang pernah ada. Artinya umat itu banyak sekali dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terbaik di antara mereka adalah umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ayat yang lainnya, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai umat yang wasata. Wasata itu artinya adalah umat yang akan mengadili umat-umat lainnya, atau umat yang akan menjadi saksi bagi para nabi yang lainnya. Ketika para nabi yang lainnya didustakan oleh umatnya, maka umat nabi menjadi umat wasata. Dan kalimat wasata adalah kalimat yang terbaik. Diambil dari kata-kata wasata, sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, fa innahu awsatuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling wasata, dan wasata itu artinya adalah yang terbaik. Artinya
Artinya bahwa di antara salah satu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad bin Abdullah, dijadikan mereka umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Mengapa mereka umat yang terbaik? Karena Nabi mereka adalah Nabi yang terbaik. Mengapa mereka umat yang terbaik? Karena mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa mereka menjadi umat yang terbaik? Karena itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, dikala orang-orang sebelumnya mereka cemburu kepada umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa umat Nabi diberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Allah, "Dzalika fadli utihi man asya." Itu merupakan kasih sayangku, karuniaku, anugerahku kepada orang yang aku kehendaki, kata Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika Allah memberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa kepada umat Nabi, maka Allah mengatakan itu adalah kasih sayangku kepada mereka. Artinya Allah sangat sayang kepada umat Nabi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita selalu menjadi umat yang terbaik. Dan terbaiknya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka taat kepada Allah, ketika mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbaiknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka selalu dengan kitabullah dan juga selalu dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dan itu semua merupakan di antara kasih sayang Allah kepada baginda Nabi yang mulia. Karena Allah sayang kepada Nabi, dan ketika Allah sayang kepada Nabi, Allah pun sayang kepada apa yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya. Artinya ketika di antara Allah menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun menyayangi umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sayangnya Allah kepada Nabi, maka Allah pun menyayangi apa yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan karunia yang luar biasa dari Allah kepada kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah. Maka di antara kewajiban yang tidak boleh kita lupakan dan kita lalaikan bersama adalah mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk duduk menghabiskan waktu di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengannya bertambah keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih berkaitan dengan Raudhah Asy-Syarifah. Karena memang pembahasan kita masih berkaitan dengan Raudhah, dan Raudhah itu ikhwatul Islam merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi mereka yang datang ke kota Madinah. Karena di antara salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah? Kenapa disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Karena apabila seorang hamba dimudahkan bisa beribadah di dalamnya, maka dengan ibadah yang mereka lakukan, langkah mereka akan dimudahkan menuju surga yang sesungguhnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Tidak ada satupun kalimat yang dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga kecuali itu merupakan di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Raudhah, setiap kali kita menyebut Raudhah, maka pasti akan kita mengatakan Raudhatun min riyadul jannah, taman di antara taman-taman surga. Tidak ada kaum muslimin ketika mereka menyebut Raudhah kecuali ada kalimat surga di belakangnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Segala sesuatu yang dihubungkan dengan surga, maka itu merupakan alasan Allah Azza wa Jalla untuk memudahkan hambanya agar mereka bisa masuk ke surga yang sesungguhnya. Salah satunya adalah Raudhah. Dan kita tahu Raudhah namanya adalah Raudhatun min riyadul jannah, taman di antara taman-taman surga. Sehingga kalau namanya adalah taman di antara taman-taman surga, artinya apabila ada seseorang yang dimudahkan oleh Allah bisa beribadah di dalamnya,
maka dengan ibadah yang mereka lakukan, maka dengan itu pula lah Allah akan mudahkan langkah mereka menuju surga yang sesungguhnya. Maka wajar dikala keterikatan raudhah dengan surga dua hal yang tidak terpisahkan. Sehingga sebelumnya kita telah menyebutkan pendapat para ulama. Kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Yang pertama, raudhah disebut dengan raudhah karena ibadah yang kita lakukan di dalamnya bisa mengantarkan kita ke surga yang sesungguhnya. Yang kedua, raudhah disebut dengan raudhah karena apabila kita bisa beribadah, menikmati ibadah yang ada di dalamnya, maka kita akan merasa tenang, kita akan merasa nyaman, kita akan merasa bahagia di dalamnya. Kemudian raudhah disebut dengan raudhah karena raudhah itu sendiri betul-betul diturunkan oleh Allah dari surga yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat, raudhah disebut dengan raudhah karena bisa mendatangi kota Mekah dan Madinah, maka raudhah diangkat oleh Allah dan dijadikan bagian daripada taman surga yang sesungguhnya. Artinya apa? Semua makna yang disebutkan oleh para ulama menuju ke sana. Kalau seandainya makna yang pertama, kalau mereka beribadah di dalamnya, dengan ibadah tersebut Allah mudahkan langkahnya ke surga. Kemudian begitu juga dengan makna yang lainnya. Ketika itu adalah bagian daripada surga yang sesungguhnya, maka seolah-olah kita beribadah kepada Allah di dunia atau di surga yang ada di dunia. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama surga dunia yang sesungguhnya. Sehingga apabila kita beribadah di raudhah, sebelum kita sampai di sana, maka di antara salah satu yang harus kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau mudahkan aku bisa beribadah di raudhah, berikan kekhusyukan kepadaku untuk betul-betul beribadah kepadamu dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa demikian? Karena waktu kita tidak banyak. Waktu kita mungkin hanya 10 menit, 15 menit, maksimal waktu kita setengah jam. Waktu kita tidak terlalu lama. Namun kita berharap kepada Allah agar Allah berikan kekhusyukan kepada kita di dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tentunya ikhwatul Islam, ketika kita beribadah kepada Allah, ada saja rintangan yang membuat pikiran kita kemana-mana dia melayang. Iya, mungkin hati kita berada di sini atau badan kita di sini, namun hati kita kemana-mana. Maka di saat kita beribadah kepada Allah, di antara salah satu yang selalu kita minta agar hati dan jasad kita bersama, sama-sama beribadah kepada Allah. Jangan mereka berpisah. Walau mereka bersama namun mereka terpisah, maka tidak sempurna ibadah yang kita lakukan. Terutama dikala kita berada di raudhah. Semoga dengan kita berada di raudhah, kemudian kita bisa beribadah di dalamnya, Allah berikan ketenangan, kenyamanan, kekhusyukan bagi kita beribadah. Sehingga dengan ibadah itulah akan membuat nyaman, tenang, damai hati kita. Dan kita pun akan merasa puas dan bangga. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bangga dan bahagia yang kita rasakan, maka dengan itu pula lah Allah akan mudahkan langkah kaki kita agar selalu beramal dan beribadah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila kita dipanggil dalam keadaan beribadah, maka itu merupakan di antara salah satu ciri husnul khatimah. Dan bagi mereka yang diberikan husnul khatimah, tentunya surga yang akan menantinya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, raudhah merupakan kalimat yang sangat indah, yang mana namanya diikatkan dengan surga. Apabila diikat dengan surga, maka itu adalah jalan Allah bagi hambanya untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Kemudian kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan raudhah. Yang pertama adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku adalah taman di antara taman-taman surga. Itu hadis yang pertama. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ada di telagaku. Kemudian hadis yang kedua juga masih berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, inna mimbari ala tur'atin min tura'il jannah wa ma baina mimbari wa hujrati. Kita lihat di mana perbedaan lafaz yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat pertama Nabi menyebutkan ma baina baiti wa mimbari. Nabi menyebutkan ma baina baiti, di antara. Dan lafaz yang kedua Nabi ma baina mimbari wa hujrati, di antara kamarku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz pertama Nabi menyebutkan rumahku, lafaz yang kedua Nabi menyebutkan kamarku. Kemudian lafaz yang ketiga Nabi menyebutkan
wa ma bainal mimbar wa baina baiti Aisyah. Nabi menyebutkan secara lebih spesifik lagi. Nah, ini merupakan di antara 3 lafaz yang disebutkan oleh para ulama dari lisan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan di antara rumahku dan mimbarku. Lafaz kedua Nabi menyebutkan di antara kamarku dan mimbarku. Lafaz yang ketiga Nabi menyebutkan di antara rumah Aisyah dan mimbarku. Itu merupakan lafaz-lafaz yang dinukilkan oleh para ulama. Dan semua hadis yang tadi telah kita sebutkan adalah hadis-hadis yang sahih adanya. Kemudian ada salah satu riwayat ikhwatul Islam. Karena antara satu riwayat dengan riwayat yang kedua dan riwayat yang ketiga tidak berbeda. Rumah dengan kamar bisa dikatakan satu makna. Artinya bukan semua rumah Nabi SAW. Rumah Nabi masih umum sifatnya. Namun apabila kita sebutkan dengan kamar, maka sudah dipersempit lagi makna daripada raudhah. Kemudian disebutkan lagi rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, lebih dipersempit lagi maknanya. Artinya bukan semua rumah yang dibangun oleh Nabi di sekitar Masjid Nabawi itu adalah bagian daripada raudhah. Nah, raudhah itu hanya batasannya rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga dari sinilah para ulama menarik kesimpulan bahwa lebar daripada raudhah apabila kita tahu di mana rumah ibunda kita Aisyah, berapa luasnya, berapa panjangnya, maka begitulah lebar daripada raudhah di antara raudhatun min riyadhil jannah. Kemudian ikhwatul Islam, ada sebuah riwayat yang berbeda dengan riwayat yang 3 ini. Di dalam riwayat tersebut Nabi SAW menyebutkan ma baina mimbari wa qabri, di antara mimbarku dan perkuburanku, kata Rasulullah SAW. Di dalam riwayat ini Nabi menyebutkan di antara mimbarku dan perkuburanku. Di dalam riwayat pertama Nabi menyebutkan di antara mimbarku dan rumahku. Riwayat kedua di antara mimbarku dan kamarku. Riwayat yang ketiga Nabi menyebutkan di antara mimbarku dan rumah Aisyah. 3 riwayat ini memiliki satu makna. Tiba-tiba ada riwayat yang lain dinukilkan dari Nabi SAW, di antara mimbarku dan perkuburanku. Nah, riwayat ini disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam adalah riwayat yang syadzun atau riwayat yang mungkar. Apa arti mungkar? Di dalam istilah hadis, apabila disebut dengan mungkar, hadis tersebut bisa jadi benar adanya. Namun dikala dia menyelisihi hadis-hadis yang lainnya, maka disebut dengan mungkar atau disebut dengan syadz. Syadz itu berbeda dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Sehingga dari sini para ulama di antara salah satunya adalah Imam An-Nawawi menyebutkan ikhwatul Islam bahwa hadis yang menyebutkan di antara rumahku dan perkuburanku adalah taman di antara taman-taman surga. Lafaz ini adalah lafaz yang berbeda dengan riwayat-riwayat yang kuat. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Dari mana kita bisa mengambil bahwa riwayat ini merupakan riwayat yang kuat? Karena kita harus tahu Nabi SAW belum mengetahui perkuburannya. Atau kalau seandainya Nabi SAW menyebutkan hadis ini, maka tidak ada gunanya para sahabat mereka berselisih di mana Nabi SAW dikuburkan. Apa maknanya? Karena ketika Nabi meninggal, para sahabat mereka berselisih. Di antara perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi, di mana Nabi akan kita kuburkan? Ada yang menyebutkan Nabi kita kuburkan di dalam Masjid Nabawi. Ada yang menyebutkan Nabi kita kuburkan di perkuburan Baqi'. Ada yang menyebutkan Nabi dikuburkan di mana? Di sana. Artinya ikhwatul Islam, kenapa para sahabat mereka berbeda? Berarti mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan berbeda. Kalau mereka tahu hadis ini, ma baina mimbari wa qabri, di antara mimbarku dan perkuburanku, kalau mereka tahu Allah Ta'ala anha. Artinya ketika para sahabat mereka tidak mengetahui hadis yang terakhir ini, maka dengan itulah mereka berbeda pada akhirnya di mana Nabi SAW dikuburkan. Sehingga dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa hadis yang menyebutkan batasan mimbar itu ada perkuburan Nabi dengan mimbar Nabi, itu adalah hadis yang tidak kuat dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Walaupun maknanya sama, artinya walaupun jaraknya itu juga. Karena Nabi SAW dikuburkan juga di rumah ibunda kita Aisyah.
Nabi SAW dikuburkan di kamarnya, di mana dia meninggal. Dan Nabi SAW dikuburkan di rumahnya. Artinya tidak ada pertentangan. Namun secara lafaz, maka lafaz ini merupakan lafaz yang dikatakan syaz oleh para ulama atau berbeda dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, intinya Raudhah merupakan tempat batasan yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, yang mana masjid yang dibangun oleh Nabi SAW tidak semuanya menjadi bagian daripada Raudhah, tapi Raudhah itu adalah di antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi SAW. Nah, sekarang kita bertanya, di mana posisi mimbar Nabi SAW? Kalau kita mengetahui di mana mimbar Nabi, maka kita akan tahu berapa panjang Raudhah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau rumah Nabi, semua kita tahu. Kalau rumah Nabi, ikhwatul Islam, semua kita tahu. Karena dikala Nabi SAW kali datang ke kota Madinah, dan ini selalu kita ulang, ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, kita contohkan, maka Nabi SAW membangun Masjid Nabawi yang panjangnya kurang lebih 35 atau 70 hasta, 35 meter panjangnya. Dibangun oleh Nabi SAW kurang lebih 60 hasta atau 30 meter panjangnya. Itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi SAW di awal mula Nabi datang ke kota Madinah. Kemudian ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, Nabi SAW memiliki atau membuat 3 pintu. Ada pintu bagian depan, ada pintu bagian samping kiri dan samping kanan. Dan pintu-pintu yang dulu dibangun oleh Nabi SAW untuk masjidnya masih ada sampai sekarang. Atau pintu masjid yang ada di bagian depan Masjid Nabawi, namanya masih dinamakan dengan nama yang dulu disebutkan oleh Nabi SAW, atau dengan masjid atau dengan pintu yang dinamakan di zaman Nabi SAW. Seperti misalnya Masjid Nabawi, ikhwatul Islam, dikala dibangun, kiblatnya menuju Baitul Maqdis. Dan di antara salah satu yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin adalah masalah kiblat. Di awal Nabi SAW datang ke kota Madinah, kiblat kita masih menuju Baitul Maqdis. Di dalam riwayat yang disebutkan, Nabi SAW salat menuju Baitul Maqdis selama Nabi berada di kota Madinah kurang lebih 16 bulan. 16 bulan huwilat, maka kiblat tersebut mulai dipalingkan menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Dikala kiblat ini dipalingkan ke Ka'bah Al-Musyarrafah, maka itu merupakan di antara bentuk pengingkaran orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Mereka tidak suka kalau kiblat tersebut dipindahkan dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Tapi Nabi SAW selalu menginginkan agar kiblat itu menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah membangun Masjid Nabawi, maka kiblatnya di sana, sehingga pintu yang bagian depan di sini. Kemudian yang satu di sini, yang satu di belakang. Nah, yang di belakang ini, di sinilah dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rumahnya, atau rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan disitulah selalu terjadi perjumpaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Maka dengan itu pula lah dinamakan pintu tersebut dengan pintu Jibril. Maka sampai sekarang, ikhwatul Islam, bagian belakang, kalau kita berada di sana, di dekat rumah Nabi SAW, maka di sana dinamakan dengan pintu Jibril. Kenapa dinamakan dengan pintu Jibril? Karena setiap kali Jibril datang membawa wahyu kepada baginda Nabi yang mulia SAW, maka perjumpaan Nabi dengan mereka Jibril di sanalah. Maka terkenal dengan bab Jibril. Dan itu dulunya berada di bagian belakang Masjid Nabawi, bukan berada di bagian depan. Kemudian setelah 16 bulan lamanya, maka kiblat itu berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan pertama kali salat yang dilakukan di sini adalah salat asar. Pertama kali terjadi perpindahan kiblat. Dan kita harus tahu, semua rata-rata masjid yang ada di kota Madinah, yang ada pada zaman Nabi SAW, mereka mendapatkan 2 kiblat dalam satu salat. Kita ulang lagi, ikhwatul Islam. Di Masjid Nabawi, di Masjid Quba, di Masjid Kiblatain yang kita kenal,
semua masjid yang ada di kota Madinah, dikala terjadi perpindahan kiblat, maka mereka dalam satu salat mereka mendapatkan dua kiblat. Di Masjid Nabawi mereka sedang melakukan salat asar. Rakaat pertama menuju Baitul Maqdis, rakaat berikutnya menuju Ka'bah Musyarrafah. Begitu juga mereka yang ada di Kuba di waktu subuh. Rakaat pertama mereka menuju Baitul Maqdis, rakaat kedua mereka menuju Ka'bah Musyarrafah. Begitu juga bagi mereka yang ada di Masjid Bani Salimah atau yang kita kenal dengan Masjid Qiblatain. Artinya kalau seandainya masjid yang ada di kota Madinah ini bisa disebut dengan Qiblatain, maka semuanya disebut kiblat pertama menuju Baitul Maqdis, kemudian salat rakaat terakhir mereka menuju Ka'bah Musyarrafah. Maka pantas juga disebut dengan Qiblatain kalau penamaan Qiblatain itu gara-gara dua kiblat. Namun kalau seandainya karena nama yang lain, maka tidak menjadi masalah. Artinya ikhwatul Islam, ketika kaum muslimin mereka sudah melaksanakan 17 atau 16 bulan lamanya atau 17 bulan lamanya mereka salat menuju Ka'bah, menuju Baitul Maqdis, maka Allah izinkan mereka untuk menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah, sehingga berubahlah posisi Masjid Nabawi. Posisi Masjid Nabawi itu mulai berubah. Yang tadi bagian depan berubah menjadi bagian belakang, yang bagian belakang berubah menjadi bagian depan, yang rumah Nabi di bagian belakang berubah menjadi bagian depan Masjid Nabawi. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, mengapa Nabi SAW dikuburkan atau rumah Nabi di bagian depan Masjid Nabawi? Sebenarnya Nabi tidak membuat rumah di bagian depan Masjid Nabawi. Nabi membuat rumah di bagian belakang Masjid Nabawi. Hanya saja setelah terjadi perpindahan kiblat, maka di saat itulah rumah yang tadi berada di bagian belakang berubah menjadi rumah di bagian depan Masjid Rasulullah SAW. Nah, rumah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan itulah batasannya. Rumah yang ada di samping Masjid Nabawi, Nabi menyebutkan di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Sehingga semua Masjid Nabawi yang tadi dibangun oleh Nabi tidak termasuk bagian daripada Raudhah. Dan Raudhah itu hanyalah di antara mimbar dan rumah Nabi. Di mana mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW berceramah di Masjid Nabawi, mimbar Nabi SAW tidak berada di tengah-tengah masjid. Mimbar Nabi SAW tidak berada di tengah-tengah masjid. Karena kalau mimbar Nabi berada di tengah-tengah masjid, berarti Raudhah itu dibagi dua. Berarti Raudhah itu yang tadinya panjangnya 35, maka Raudhah itu panjangnya menjadi dibagi dua, 17,5. Namun Raudhah Nabi, namun mimbar Nabi SAW agak berada di bagian kanan Masjid Nabawi. Sehingga dikala mimbar Nabi SAW ada di bagian kanan Masjid Nabawi, maka dengan itu pula lah Raudhah itu lebih panjang daripada yang sebenarnya. Maka di saat itulah Imam As-Samhudi rahimahullahu ta'ala menyebutkan mimbar Nabi atau Raudhah di antara Raudhah itu panjangnya adalah 25. Artinya dari 35 meter masjid yang dibangun oleh Nabi SAW, berarti 25 meter darinya itu adalah panjangnya Raudhah. Berarti kita tahu mimbar Nabi SAW ada di pinggir kanan. Kemudian lebarnya, berapa lebar Raudhah? Kalau kita tahu panjang rumah Nabi SAW, terkhusus rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena rumah ibunda kita Aisyah itu ikhwatul Islam, ada rumah di mana Nabi, ada kamar di mana Nabi tidur di sana. Ada tempat di mana Nabi SAW ada meletakkan alat-alat di sana. Ada kamar di mana Nabi SAW menyambut para sahabatnya. Maka disitulah para ulama menyebutkan panjang rumah tersebut kurang lebih 15 meter panjang lebarnya. Panjang rumah adalah 15 meter, sehingga Raudhah itu lebarnya adalah 15 meter. Itu adalah di antara panjang dan lebarnya Raudhah. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita ingin berhati-hati, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk bisa ke Raudhah, maka ingat 25 itu kira-kira panjangnya dari mana? Dari dinding tembok perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebarnya kurang lebih 15. Apabila lebih daripada itu, maka itu tidak lagi disebut dengan Raudhah.
Dan alhamdulillah ikhwatul Islam, dikala terjadi perluasan Masjid Nabawi, dan yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Nabawi adalah Nabi itu sendiri. Dan ini selalu kami menyebutkannya. Dikala terjadi perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah ikhwatul Islam, maka yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Nabawi adalah Nabi. Artinya apabila ada orang yang melakukan Masjid Nabawi, maka Nabi sudah mencontohkannya. Apabila ada orang melakukan perluasan Masjid Nabawi, Nabi SAW lah yang pertama kali melakukan perluasan untuknya. Artinya kalau Nabi sudah melakukannya, berarti itu pintu kebaikan bagi orang-orang yang datang setelahnya, terutama penguasa-penguasa yang datang setelahnya, siapapun mereka. Kalau ada di antara mereka yang membuka pintu untuk melakukan perluasan Masjid Nabawi, maka semuanya akan terhitung ke dalam kategori Masjid Nabawi. Makanya kita berani mengatakan tempat yang kita duduki ini disebut dengan Masjid Nabawi. Dan apabila kita beribadah di dalamnya, kita akan mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi itu bukan masjid yang hanya dibangun oleh Nabi, tidak. Masjid Nabawi itu seluas apapun yang akan dibangun dan dilakukan perluasan, maka semuanya tetap disebut dengan Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Karena yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi itu sendiri. Seolah-olah Nabi membuka kesempatan bagi orang-orang yang datang belakangan. Kalau kalian ingin membuka, melebarkan, memperluas Masjid Nabawi, maka lakukanlah. Dan Nabi tahu umatnya adalah umat yang terbanyak. Bahkan Nabi bangga kalau umatnya adalah umat yang terbanyak. Tidak mungkin Masjid Nabawi itu hanya 35 kali 30. Kalau seandainya Masjid Nabawi itu saja, kapan kita akan mendapatkan pahala lebih daripada 1000? Mungkin sulit bagi kita untuk mendapatkannya, terutama di zaman sekarang ini. Kalau di zaman sekarang saja kita sulit untuk mendapatkannya, bagaimana 100 tahun berikutnya? Kita tidak tahu. Umat Nabi SAW bisa jadi sekarang 2 miliar, besok-besok 50 tahun yang akan datang, atau 100 tahun yang akan datang, bisa jadi umat Nabi 5 miliar, 10 miliar, kita tidak tahu. Dan Masjid Nabawi akan selalu dilakukan perluasan. Selagi dilakukan perluasan, semuanya akan disebut dengan Masjid Nabawi. Maka ada sebuah asar, walaupun para ulama mereka berbeda, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya Masjid Nabawi ini dibangun, diperluas, diperbesar sampai ke daerah Yaman sana, maka semuanya akan dinamakan dengan Masjid Nabawi. Dan itu merupakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mencontohkan yang pertama kali melakukan perluasan adalah Nabi, sehingga dilakukan perluasan di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman pemimpin yang lainnya. Berapapun mereka lakukan perluasan, maka semuanya akan terhitung sebagai Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, Raudhah yang tadi telah kita sebutkan, yang panjangnya kurang lebih 26-25, kemudian lebarnya kurang lebih 15. Maka di zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah dikasih tanda oleh mereka-mereka yang datang ingin memperluas Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak butuh tanda. Karena dikala Nabi menyebutkan ma baina baiti wa mimbari, semua sahabat yang ada mereka tahu, mereka melihat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga melihat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah bagi mereka mengatakan ini mimbar, ini raudhah, ini bukan raudhah. Tapi kalau generasi yang datang berikutnya, bagaimana cara mereka membedakannya? Maka diambillah inisiatif, terutama bagi arsitek yang datang berikutnya, terutama di zaman sekarang ini ikhwatul Islam, raudhah itu setiap tiangnya dikasih perbedaan. Bahkan dikala mereka ingin membangun Masjid Nabawi, makanya pembangunan masjid yang paling rumit itu adalah Masjid Nabawi. Kenapa rumit? Karena setiap desainnya itu ada nilai sejarah di dalamnya, terutama masjid-masjid yang lama. Sejarah itu tidak boleh bagi kita untuk menghilangkannya, agar kita mengenal bagaimana Masjid Rasulullah SAW. Makanya di dalam tiang-tiang yang lama atau masjid yang lama, terutama masjid yang ada di dalam Raudhah ikhwatul Islam, tiang-tiangnya itu ada ukiran-ukiran yang menunjukkan, oh ukiran ini menunjukkan dulu Masjid Nabawi setinggi inilah, berarti Masjid Nabawi itulah tingginya. Kemudian ukiran yang lain menunjukkan, oh itu ada di antara tiang-tiang yang ada di dalam Raudhah Asy-Syarifah. Kalau berarti tidak sama ukirannya, berarti dia sudah keluar daripada bagian Raudhah Asy-Syarifah. Nah, oleh karenanya ikhwatul Islam, mungkin bagi kita sekarang ini sulit untuk menentukan mana yang raudhah, mana tiangnya. Kalau ada di antara kita yang mungkin bisa sedikit membaca sejarah, maka kita tidak salah membacanya sebelum kita diberikan kesempatan masuk ke dalam raudhah. Sehingga dikala kita masuk ke raudhah, mudah bagi kita menentukannya. Oh, ini raudhah, ini ada tandanya, ini ada kalimat-kalimatnya. Karena di tiang-tiang raudhah itu ikhwatul Islam,
setiap tiang itu ada namanya. Setiap tiang itu ada namanya. Dan nama itu mulai ada di zaman sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan ada tiang masjid, misalnya tiang yang dikhususkan oleh Nabi seperti ini. Sampai di sana kita yakin bahwa kita sudah beribadah di Raudhah. Kemudian dikala kita beribadah di Raudhah, maka tidak ada ibadah yang dikhususkan bagi kita melakukannya. Itu merupakan di antara poin penting yang dianjurkan bagi kita mengetahuinya. Kalau seandainya kita bisa dimudahkan oleh Allah sampai di Raudhah, maka tidak ada ibadah khusus yang bisa kita lakukan. Artinya apa, ikhwatul Islam? Apapun yang Allah mudahkan bagi kita untuk bisa melakukannya, maka lakukanlah. Kalau seandainya kita bisa melakukan ibadah salat, maka lakukan ibadah salat. Namun ada sebahagian kaum muslimin yang mereka tidak bisa melakukan ibadah salat di sana. Apa contohnya? Seperti misalnya ada orang yang masuk ke Raudhah, dan kita tahu masuk ke Raudhah itu harus antrian. Antrian kadang setengah jam, tergantung bagaimana jadwalnya. Kadang-kadang dikala dia antrian dan hampir sampai di Raudhah, tiba-tiba dia buang angin di sana. Jadi apa yang harus dia lakukan? Apakah dia memaksa dirinya untuk beribadah, melakukan ibadah salat? Tidak boleh. Kalau dia tahu dia buang angin, kemudian dia mengatakan Raudhah itu yang paling bagus adalah salat, berwuduk, tidak ada air di sana, tidak salat, dia pun malu. Akhirnya terpaksa dia salat. Bolehkah dia salat dalam keadaan seperti itu? Berdosa pada akhirnya. Artinya apa, ikhwatul Islam? Kita harus tahu, ketika Allah mudahkan kita berada di Raudhah, lakukan ibadah yang bisa kita lakukan sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita salat, maka itu merupakan bonus dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Kalau kita salat di bagian Masjid Nabawi saja, diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiranya kalau kita salat di dalam Raudhah? Bonusnya lebih lagi luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Namun ibadah ini bisa kita kiaskan kepada ibadah yang lainnya. Kalau kita baca Quran di Masjid Nabawi, maka bagaimana kiranya kalau kita bisa baca Quran di dalam Raudhah? Sama kita kiaskan kepada yang lainnya. Kalau seandainya berdoa di dalam Masjid Nabawi, bagaimana kiranya kalau kita berdoa di Raudhah? Kalau kita berzikir di dalam Masjid Nabawi, bagaimana kiranya kalau kita berzikir di dalam Raudhah Syarifah? Artinya semua ibadah yang kita lakukan bebas bagi kita melakukannya. Tidak mesti bagi kita mengekang diri kita, yang apabila kita kekang diri kita membuat bingkai, maka kita akan sulit dengannya. Makanya ikhwatul Islam, kami selalu menyebutkan tidak ada ibadah khusus yang kita lakukan dikala kita berada di Raudhah. Baik itu kita bisa salat, maka lakukan salat, dan itu adalah ibadah yang termulia. Kalau kita bisa berdoa, maka berdoalah. Kalau kita bisa berzikir, maka berzikirlah. Kalau bisa baca Quran, maka baca Quran. Lakukan ibadah semuanya. Apapun yang bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat, kalau bisa lakukan semuanya. Salat ia juga, zikir ia juga, baca Quran ia juga, berdoa ia juga. Semuanya kita lakukan. Tapi kalau seandainya harus kita memilih, maka pilihlah ibadah yang sesuai dengan keadaan kita pada waktu itu. Karena memang ikhwatul Islam, ini selalu kami menyebutkan, terutama bagi kita yang jadwal masuk ke Raudhahnya adalah setelah asar atau setelah fajar. Kita tahu ikhwatul Islam, di antara salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada waktu-waktu yang tidak boleh kita melakukan salat di sana. Ada waktu-waktu yang kita tidak boleh salat di dalam masjid. Masjid mana saja, mau Masjid Nabawi, Masjid Haram yang ada di Mekah, atau masjid-masjid kaum muslimin yang lainnya. Ada 5 waktu. Yang pertama, kita tidak boleh di 5 waktu ini salat setelah subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, di saat matahari terbitnya. Yang ketiga, di saat matahari tergelincir. Yang keempat, setelah asar sampai matahari terbenam. Dan yang kelima, di saat matahari terbenam. 5 waktu ini adalah 5 waktu di mana kita tidak boleh melakukan ibadah salat di sana. Artinya ikhwatul Islam, yang paling ditekankan ada 3. Yang pertama ketika matahari terbit, yang kedua dikala matahari tergelincir, yang ketiga dikala matahari terbenam. Maka itulah gunanya, terutama di zaman sekarang ini, Allah mudahkan bagi kita melihat waktu, kapan waktu matahari terbit, kapan matahari tergelincir, kapan matahari terbenam.
kalau kita tahu waktunya dan dianjurkan kaum muslimin untuk mengetahui waktunya, janganlah salat di sana. Karena kalau kita salat di sana, seolah-olah kita membuat syaitan tertawa, karena dia sedang memasang tanduknya dan dia bangga dan bahagia melihat ada orang yang beribadah pada waktu itu. Makanya hendaklah kita, bagi kita yang datang ke masjid mana saja, untuk sedikit menahan waktu kita di sana. Karena syaitan apabila kita beribadah, dia merasa bangga. Nah, ada lagi waktu setelah subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai matahari terbenam. Sehingga apabila ada sebahagian kaum muslimin, karena dikala kita datang ke kota Madinah ini, ikhwatul Islam, kita akan menjadi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang semangat beribadah tidak cukup, harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan atau ilmu agama. Dan memang itulah ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan, sehingga para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, ayat pertama itu adalah Iqra, ayat yang terakhir itu adalah suratul Nasr. Apa artinya? Mengapa seolah-olah ayat pertama itu adalah Iqra, seolah-olah ayat terakhir adalah An-Nasr? An-Nasr itu surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa makna yang bisa terkandung di dalamnya? Karena apabila kaum muslimin mereka mengawali kehidupannya dengan Iqra, Iqra itu artinya harus tahu tentang agama Allah. Maka apabila mereka mengetahui tentang agama Allah, akhir daripada kesudahannya, mereka akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita balikan, kalau seandainya mereka tidak tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu pula lah mereka akan mendapatkan kekalahan dan kerugian. Makanya di antara salah satu yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin karena jauhnya mereka dari agama. Kalau kita ingin menang, maka dekatlah dengan agama, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diungkapkan di dalam ayat yang pertama kali turun dan ayat yang terakhir kali turun. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, maka ibadah yang paling bagus setelah sholat subuh bukan melakukan sholat sunat yang lainnya. Bisa jadi melakukan zikir, bisa jadi kita membaca Al-Quran, atau juga berdoa kepada Allah. Tapi jangan sholat pada waktu itu. Kenapa tidak boleh? Karena waktu ini adalah waktu yang dilarang bagi kita melakukan ibadah sholat. Kalau misalnya kita sholat subuh, kemudian setelah subuh kita menunggu waktu syuruk, menunggu waktu matahari terbit, maka jangan kita sholat di waktu itu. Kenapa? Waktu itu jangankan kalau kita sholat, tidak pahala yang akan kita dapatkan, malah kita akan berdosa. Ustaz, apakah Allah akan menganiaya, mengazab hambanya dengan mereka melaksanakan ibadah sholat? Jawabannya tidak. Tapi Allah mereka dengan mereka tidak tahu kenapa mereka harus sholat di waktu yang dilarang. Makanya nanti kalau ada kaum muslimin atau yang sholat setelah subuh, yang mana salat itu adalah salat yang tidak ada namanya, maka boleh bagi kita melarangnya. Bukan berarti kita melarang dia melaksanakan ibadah salat, tidak. Namun kita larang dia melakukan salat di waktu yang terlarang. Harus kita bedakan dua hal. Tiba-tiba kita mengatakan, oh di Madinah itu masa orang salat setelah subuh dilarang? Bukan setelah salat subuh dilarang, tidak pernah dilarang orang salat. Yang dilarang itu adalah salat di waktu yang terlarang. Dan kisah ini ikhwatul Islam sama kejadiannya dengan salah seorang ulama yang berasal dari kalangan tabi'in. Ulama yang berasal dari kalangan tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib. Ada yang menyebutkan Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ulamanya tabi'in. Menantunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ayahnya Abu Hurairah atau mertuanya Abu Hurairah, seandainya menantunya adalah ulama yang besar. Dikala ulama ini melihat ada sebagian kaum muslimin salat 2 rakaat, ditambah lagi 2 rakaat. Namun kapan dia salat? Setelah melaksanakan salat subuh. Dan dia melaksanakan ibadah salat ada karena semangat ingin beribadah kepada Allah. Karena tidak ada orang yang beribadah kepada Allah kecuali tujuannya ingin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya adalah tujuan kaum muslimin. Namun kadang-kadang salah di dalam melangkah. Kemudian Sa'id bin Musayyib panggil dirinya, wahai fulan, aku melihat dirimu banyak melakukan ruku dan sujud. Artinya banyak sekali rakaat yang kamu lakukan. Maka apa laki-laki ini? Dia langsung mengatakan, dikala diberikan masukan, dia mengatakan, ayu'adzibunillahu bisalati? Apakah Allah akan mengazab diriku dengan aku banyak melaksanakan ibadah salat? Maka apa jawaban Sa'id bin Musayyib? Tidak, Allah tidak mengazab hambanya dengan mereka beribadah.
tapi Allah mengazab hambanya dengan mereka salah di dalam beribadah. Itu dua hal yang harus kita pahami. Artinya ikhwatul Islam, setiap ibadah yang kita lakukan bukan pada tempatnya, maka tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah gunanya, karena ibadah itu semuanya sudah diatur. Salah satunya adalah waktu yang dilarang setelah subuh. Dikala kita semangat beribadah, namun lakukan ibadah yang lain. Jangan ibadah salat karena waktu ini adalah waktu yang dilarang. Kalau itu adalah salat sunat mutlak. Kalau itu adalah salat sunat mutlak. Misalnya kita salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan kita salat pada waktu itu. Tapi kalau kita keluar, kemudian kita masuk masjid, apakah boleh bagi kita salat? Maka kalau seandainya seperti ini keadaannya, silahkan, tidak menjadi masalah. Karena salat kita ada namanya. Kalau salat ada namanya, maka disebut dengan salat muqayyad. Muqayyad itu artinya sesuatu yang terikat, sesuatu yang ada namanya. Kalau ada namanya, lakukan salat sesuai dengan namanya. Tapi kalau tidak ada namanya, karena yang tidak ada namanya disebut dengan mutlak. Mutlak itu diambil dari kata-kata talqun. Talqun itu artinya talak. Talak itu artinya bebas. Apabila ada salat yang bebas, maka salat itulah yang tidak boleh bagi kita melakukannya. Begitu juga setelah asar. Kejadiannya ini ikhwatul Islam, terutama di Masjid Nabawi, banyak setelah asar. Banyak akan kita jumpai kaum muslimin, ketika mereka selesai melaksanakan salat asar, mereka salat 2 rakaat di sana. Ada yang salat 4 rakaat di sana, ada yang salat 6 rakaat di sana. Salat apa namanya? Apa nama salat setelah asar? Mereka tidak keluar dari masjid. Mereka sudah melakukan salat asar bersama kaum muslimin. Maka pada waktu itu jangan melakukan ibadah salat, karena waktu ini adalah waktu yang dilarang. Bukan melarang kita melaksanakan salat, tidak. Melarang kita salat di waktu yang terlarang. Itu dua hal yang harus kita bedakan. Nah, begitulah juga dikala nanti kita jadwal kita ke raudhah di waktu-waktu yang terlarang. Kalau seandainya jadwal kita, karena banyak jadwal kaum muslimin, dikala mereka ke raudhah, dan jadwal itu tidak bisa dirubah. Jadwal itu ditentukan oleh pihak yang berwenang. Misalnya jadwal kita setelah asar, sulit bagi kita merubahnya di waktu yang lain. Kalau kita tidak ikut jadwal, bisa jadi kesempatan kita ke raudhah tidak bisa datang kedua kalinya. Waktu-waktu yang kita dilarang salat, maka pada saat itu jangan kita melaksanakan ibadah salat, lakukan ibadah yang lainnya. Artinya jangan kita membingkai diri kita di waktu-waktu yang apabila kita akan tidak melakukannya, kita akan merasa sulit. Kalau saya belum salat di raudhah, maka sulit bagi saya untuk menerimanya. Tidak demikian keadaannya. Karena raudhah itu ikhwatul Islam, bebas bagi kita melakukan ibadah apa saja. Dan tidak khusus ibadah salat yang bisa dilakukan. Ibadah salat tidak pernah dikhususkan di dalam raudhah, kecuali di satu tempat. Kalau seandainya kita menemukan tempat ini, maka baru kita mengkhususkan ibadah salat di sana. Kenapa demikian? Karena memang itu adalah nasihat dari Abdullah bin Abbas dan juga para sahabat yang lainnya. Setiap kali mereka melakukan atau menemukan tempat ini, maka mereka akan mengkhususkan ibadah salat. Apakah ada ibadah khusus di raudhah? Maka jawabannya ada. Di mana ada sebuah tiang, ada sebuah tempat yang apabila kita mendapatkan tempat tersebut, maka boleh bagi kita mengkhususkan ibadah salat di sana. Tapi apakah tempat-tempat yang lain dikhususkan ibadah salat? Jawabannya tidak. Jadi dua hal yang harus kita bedakan. Nah, kalau ada di antara kita yang bertanya, Ustaz, di mana kira-kira tempatnya? Di mana tiangnya? Di mana posisinya? Posisi tempat ini ikhwatul Islam bisa bagi kita menemukannya dan bisa bagi kita mengkhususkan ibadah salat di sana kalau kita bisa menjadi imam Masjid Nabawi. Karena memang sekarang ini posisinya digantikan oleh imam Masjid Nabawi. Makanya beruntung imam-imam Masjid Nabawi, mereka salat fardu, salat sunat di tempat-tempat yang betul-betul dikhususkan salat di dalam raudhah. Dulu ikhwatul Islam, imam itu bagian depan Masjid Nabawi. Mereka tidak imam di raudhah. Dulu, mungkin 6 tahun yang silam atau 7 tahun yang silam. Sekarang mereka dipindahkan ke belakang atau dialihkan, dikebelakangkan, sehingga mereka mengambil posisi ini. Posisi ini dulu bagi mudah untuk mendapatkannya. Setiap kaum muslimin mereka bisa berlomba-lomba untuk betul-betul salat di tempat yang dianjurkan kita salat di dalam raudhah. Namanya ustuwana, fulana, ustuwana, ada namanya ustuwana. Apabila kita menemukan lokasi ini, maka dianjurkan bagi kita salat di sana, betul-betul dianjurkan kita salat di sana. Sedangkan di tempat-tempat yang lainnya, maka tidak dianjurkan bagi kita untuk salat dan mengkhususkan ibadah salat di sana. Artinya terkhusus dikala kita jadwal kita ada di waktu-waktu yang tidak boleh bagi kita salat. Seperti tadi kita jelaskan, kalau seandainya waktu kita setelah asar, kemudian kita antrian,
Kemudian setelah kita sampai di Raudhah, apa ibadah yang harus kita lakukan? Lakukan ibadah yang lainnya. Nah, kalau ada di antara kaum muslimin yang jadwalnya setelah asar atau setelah subuh, setelah fajar, kemudian dia masuk ke Raudhah dan dia melaksanakan ibadah salat di dalam Raudhah, apa hukum salat yang dia lakukan? Boleh atau tidak? Kita harus mendudukkan permasalahan di sini agar kita nanti tidak salah sangka bahwa kita tidak boleh salat di dalam Raudhah. Tidak itu maksudnya, tapi kita harus dudukkan permasalahan. Siapa yang bisa jawab? Kalau misalnya jadwal kita setelah asar, siapa di antara kita yang di sini jadwal setelah asar? Banyak kan? Banyak sekali jadwal kita setelah asar. Rata-rata jadwal kita setelah asar. Ustadz katanya tadi di setelah asar itu tidak boleh kita melakukan sholat sunat mutlak. Ingat itu baik-baik, sholat sunat mutlak. Lantas kita masuk ke Raudhah, kemudian tiba-tiba setelah antrian, apa yang harus kita lakukan di Raudhah? Apakah boleh bagi kita sholat atau tidak? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Kita dahulukan. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Apa nama sholatnya? Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Nah, di sinilah kita ingin menjelaskan permasalahannya. Salat tahiyatul masjid, kapan kita lakukan salat tahiyatul masjid? Ketika kita masuk ke dalam masjid. Nah, sekarang dikala kita antrian di Raudhah, pertanyaan yang berikutnya, apakah kita sudah keluar dari masjid atau kita tetap berada di dalam masjid? Pertanyaannya, kita ingin antrian bagian depan kan? Nah, apakah kita masih berada di dalam Masjid Nabawi atau di luar Masjid Nabawi? Siapa yang jawab, angkat tangan. Dalam. Yang lain? Di luar. Berbeda para ulama. Yang mana? Di dalam atau di luar? Ingat ikhwatal Islam, itulah permasalahan yang kita ingin sampaikan. Permasalahannya adalah Masjid Nabawi itu yang bagian mana? Iya atau tidak? Apakah Masjid Nabawi itu hanya yang bagian dalam sini? Siapa mengatakan Masjid Nabawi yang bagian dalam sini saja? Kalau dia mengatakan yang demikian, siap-siap nanti dibully oleh kawan yang ada di luar. Tuh kawan-kawan yang ada di luar tuh, kasihan mereka. Kalau mereka berada di sana, berarti mereka tidak sholat di bagian Masjid Nabawi. Siapa yang berani mengatakan demikian? Tidak menjadi masalah, silakan. Berarti kita kembali kepada pendapat yang kedua. Berarti di bagian luar itu juga termasuk bagian Masjid Nabawi. Sepakat atau tidak? Siapa yang tidak sepakat, angkat tangan. Tidak menjadi masalah. Kita ingin menyelesaikan permasalahan di sini. Sepakat atau tidak? Berarti kita sepakat Masjid Nabawi juga termasuk bagian luar. Kalau nanti kita masuk Masjid Nabawi, doanya di mana kita mulai? Berarti di pagar luar. Iya atau tidak? Berarti mulai melangkah kaki kanannya di mana? Di luar sana juga. Biasanya kita melangkah kaki kanan di mana? Di sini kan? Berarti kita menganggap secara tidak langsung bahwa Masjid Nabawi itu hanya bagian. Terus bagaimana bagian luar? Nah, terlepas daripada perbedaan, kita tidak menyalahkan perbedaan tersebut, ikhwatul Islam. Karena memang para ulama juga berbeda. Nah, sekarang kebanyakan kita di sini, dan kami juga demikian keadaannya, mengatakan bahwa yang bagian luar itu juga disebut dengan Masjid Nabawi. Nah, sekarang dikala kita berada antrian di luar sana, apakah itu bagian Masjid Nabawi atau tidak? Bagian Masjid Nabawi atau tidak? Berarti apakah kita keluar dari Masjid Nabawi atau tidak? Berarti kalau kita masuk ke dalam Raudhah, kita tetap berada dalam masjid atau di luar masjid? Kalau ada dalam masjid, apakah kita salat tahiyat? Silakan Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi jelas insya Allah ya Pak, jelas ya maksud yang kami maksudkan. Artinya kalau kita mengatakan bagian luar itu tetap Masjid Nabawi, apa gunanya kita salat tahiyat? Salat tahiyat itu kalau kita keluar masjid. Kalau kita masih berada dalam masjid, sekarang saya berada di bagian belakang masjid, kemudian saya pergi ke bagian depan masjid, apakah saya perlu salat tahiyat lagi? Tidak, Raudhah itu bagian masjid. Di bagian luar juga disebut dengan masjid. Berarti dikala kita keluar, kita tetap berada di dalam Masjid Nabawi. Hanya saja yang bagian luar tetap disebut dengan Masjid Nabawi. Dikala kita masuk kembali ke Raudhah, kita tetap masih berada di dalam Masjid Nabawi. Jadi salat apa yang harus kita lakukan? Salat apa? Salat apa? Silakan, salat apa yang kita lakukan?
Yang mana nih? Yang depan atau bapak kita yang depan ini? Yang depan dulu ya Pak ya, silakan. Salat apa? Apa dalilnya? Itu yang penting. Kita tidak mempermasalahkan namanya. Yang penting itu apa alasannya. Kenapa kita melakukan yang demikian? Saya mau yang tanya. Saya yang tanya. Silakan, salat apa? Maka nanti dicari ya. Besok dibawa dalilnya ya. Besok ya, insyaallah ya. Besok pergi lagi. Allahu Akbar. Tidak menjadi masalah ikhwatul Islam. Intinya ikhwatul Islam. Makanya tadi kami menyebutkan kita tidak mengekang diri kita di waktu-waktu atau dengan ibadah yang khusus dikala kita berada di Raudhah Asy-Syarifah. Terutama dikala kita berada di Raudhah itu ikhwatul Islam. Kalau seandainya itu adalah salat sunat mutlak, maka kita lakukan ibadah-ibadah yang bebas. Ibadah-ibadah yang bebas. Tapi kalau seandainya kita menemukan ada dalil seperti solat ini, solat itu misalnya, atau misalnya kita sengaja membatalkan wuduk misalnya, kita lakukan salat sunat wuduk misalnya, atau salat-salat sunat yang lain, maka di saat itulah kita baru boleh melakukan ibadah salat di waktu-waktu yang terlarang. Selama ada nama salat tersebut, maka tidak menjadi masalah bagi kita untuk melakukannya. Tapi kalau ada di antara saudara kita yang tidak salat di sana, bisa jadi mereka beralasan tidak melakukan ibadah salat karena waktu itu adalah waktu yang terlarang. Artinya kita tidak membungkus diri kita di tempat yang mengekang diri kita sendiri. Ternyata banyak ibadah yang bisa kita lakukan karena memang dikala kita beribadah di sana, apapun ibadah yang kita lakukan, harapan dan tujuannya adalah dengan ibadah tersebut kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang sesungguhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Islam saudara kaum muslimin, tetamu Allah rahimakumullah, sampai di sini yang bisa kami jelaskan. Yang benar sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dan insyaallah pembahasan kita akan kita lanjutkan keesokan hari biiznillah taala. Dan kita selalu berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada mereka. Allah berikan kesempatan bagi mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah, semoga Allah sayangi mereka, Allah ampuni, Allah berikan ampunannya, dan Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Tidak ada di antara kita yang susah kecuali Allah berikan kemudahan. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan musibah kecuali Allah berikan kelapangan. Tidak ada di antara kita yang meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, Allah lancarkan urusannya, Allah berikan kesehatan kepadanya, Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga rezeki datang ke kota Makkah dan Madinah selalu dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama dan juga keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله